kami dari kelompok 7 dengan saya Sonia Febiola Barunadeak. Saya Alfiona Gabriela Beruginting. Saya Esther Megarani Bersunaji. Di sini kami akan menerapkan metode bimbingan kelompok di Panti Asuhan Liora Kasih Indonesia. Ikuti yuk. Sebelumnya Kak, sebagai salah satu pengasuh di Panti Asuhan ini, boleh Kakak perkenalkan diri? Ya, perkenalkan kalau nama saya Yuliati Giawa. Oke Kak, di sini kami ada beberapa pertanyaan kepada pengasuh. Di sini kami mau nanya, untuk sebagai pengasuh, gimana sih Kakak menilai kemampuan adik-adik dalam berkegiatan mereka sehari-hari seperti mencuci pakaian, seperti memasak dan membersihkan lingkungan mereka? Kalau menurut penilaian saya untuk mereka, untuk adik-adik juga yang besar, ada juga yang sebagian udah pintar masak, dan kalau yang kecil-kecil masih diajarin. Iya. Selanjutnya, tantangan apa yang pengasuh hadapi dalam membantu anak-anak mencapai kemandirian fungsionalnya? Untuk saat ini sih saya belum dapat tantangan apa-apa ya, untuk mereka karena yang besar-besar mandiri, cuci baju sendiri, seperti itu aja. Kira-kira apakah anak yang menunjukkan kesulitan dalam bersosialisasi atau mengelola emosi, kalau misalkan ada, bagaimana Kakak membantu mereka gitu? Misalkan mereka kesulitan mengontrol emosi mereka gitu. Misalkan kesulitan melakukan sesuatu, gimana Kakak menanggulanginya ke mereka? Kalau saya sih cuma memberikan mereka arahan dan nasihat, lebih lagi mendidik mereka. Selanjutnya, itu tadi kan cara Kakak ya. Terus selanjutnya, adakah cara lain yang untuk mendukung kemajuan mereka gitu? Bukan hanya Kakak ngomong gitu, atau Kakak mengajari, atau memberi video tutorialnya ke mereka gitu. Kalau saya sih lebihnya kalau mereka punya ini, kalau memang itu yang terbaik saya dukung, ya. Kalau enggak juga saya harus memberikan arahan lagi. Iya. Yang terakhir, sebagai pengasuh, apakah Kakak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk membuat pilihan sendiri atau harus mendengarkan apa yang Kakak bilang? Kalau saya sih lebihnya memberikan mereka pilihan dulu. Kalau memang pilihannya iya, ya saya setujui. Tapi kalau enggak, Dengan alasan. iya. Baik, kepada pengasuh itu aja mungkin yang bisa kami tanyakan. Lebih dan kurangnya terima kasih banyak Kak. Oke. Nama Kakak siapa? Nama saya Lilis S3 Giawa, Kak. Umurnya? 17 tahun. Apakah ada hal yang sulit Kakak lakukan sendiri seperti memasak, mencuci pakaian, atau membersihkan lingkungan Kakak sendiri? Contohnya itu seperti apa? Menurut saya sih kan nggak ada. Lalu bagaimana perasaan Kakak jika ada teman Kakak yang membuat Kakak marah? Apa yang kira-kira akan Kakak lakukan? Paling memberitahu kepada pengurus panti seperti ibu, biar ibu bisa memberikan nasihat gitu Kak, dan nggak mengulangi kesalahan lagi gitu. Yang selanjutnya itu jika ada masalah Kakak dengan teman Kakak itu, bagaimana cara Kakak untuk menyelesaikan masalah itu? Itu
Paling memberitahu kepada pengurus panti biar mereka yang menguruskan. Yang selanjutnya itu kira-kira apa mata pelajaran yang paling kakak sukai dan kenapa kakak bisa suka sama mata pelajaran tersebut? Penjas Kak, karena penjas itu yang banyaknya praktek gitu. Selanjutnya itu apakah ada kegiatan yang kakak sukai di panti asuhan ini? Kira-kira kegiatan seperti apa? Masak. Kenapa suka memasak? Ya, karena ya Oke, yang terakhir itu apa yang kakak lakukan jika kakak tidak yakin dengan keputusan yang akan kakak ambil? paling nanya-nanya paling nanya Kak kepada pengurus pantinya atau bercerita-cerita gitu biar mana tahu dapat solusi gitu. Sharing. Terima kasih kak. Baik, terima kasih kepada adik yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya, nama adik sendiri itu siapa? Nama saya Marvel Jonathan, Kalau boleh tahu umur adik berapa? umur 16 tahun. Baik, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari adik di panti. Jawab saja sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang adik. Pertanyaan pertama, apakah ada hal yang sulit kamu lakukan sendiri, seperti memasak, menyuci pakaian, atau membersihkan lingkunganmu sendiri? Kalau ada, boleh dijelaskan? Kalau dari kegiatan yang kakak sebut tadi sih yang sulit cuman memasak, karena jarang juga saya memasak, paling cuman masak Indomie, telur, itu aja. Oke, baik, lanjut. Terus di sini kita lanjut ke pertanyaan tentang perasaan. Bagaimana perasaan kamu jika ada temanmu atau orang-orang yang di sekitarmu membuat kamu marah? Apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Kalau misalnya lagi marah, biasanya diam aja biarin. Meskipun kamu kesal, kamu Iya. diam aja. Kamu nggak pernah kepikiran untuk ngadu nggak? Enggak, Kamu diam aja. bentar nanti kan baikan lagi. Selanjutnya juga jika ada masalah dengan temanmu, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Apakah kamu diam aja atau kalau ada masalah kamu mau nggak setelah diam mungkin beberapa menit kan atau beberapa jam atau beberapa hari kamu mau nggak untuk menyampaikan permasalahanmu dengan temanmu atau kamu tetap diam aja? Supaya masalahnya terselesaikan, tinggal adu sama pihak pantinya aja. Berarti kamu kalau ada masalah yang pengen kamu selesaikan kamu adukan ke Iya, pihak pengasas. kayak masalah besar gitu. Selanjutnya kita pindah lagi ke pertanyaan tentang mata pelajaran. Apa sih mata pelajaran yang paling kamu sukai? Kalau boleh dijelaskan alasannya. Mata pelajaran yang saya suka itu bahasa Inggris. Karena ya cita-cita saya keluar negeri. Jadi kamu suka. Ya, supaya bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Oke, itu tadi kan di sekolah. Sekarang ke pertanyaan, di panti ini ada nggak kegiatan yang paling kamu sukai? Kalau boleh tahu itu apa? Kegiatan yang paling saya sukai di panti ini ibadah. Kenapa tuh ibadah? Karena sebelum saya tinggal di panti juga jarang ibadah. Jadi di sini saya bisa belajar ibadah lebih dalam lagi. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Terakhir nih, ada pertanyaan dari kami. Kamu pernah kan ngerasa bimbang gitu di kehidupan kamu? Terus apa sih yang kamu lakukan jika kamu merasa bimbang atau tidak yakin dengan keputusan yang kamu ambil? Gimana pendapat kamu?
Misalnya kalau keputusan itu harus saya putuskan sekarang juga, itu paling berdoa sama Tuhan dan Pernah nggak kamu ketika ragu-ragu gitu nanya ke pihak panti atau enggak ke teman-teman yang sudah berpengalaman? Pernah nggak kamu? iya nanya sama teman-teman eh, pendapat pendapat mereka dan mempertimbangkan Pendapat mereka? iya pendapat mereka dengan pendapatku supaya nanti keputusannya tidak salah. Kalau misalnya ragu lagi tetap berdoa ke Tuhan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dari ya. Kakak sendiri nama kakak Alfiona
Yang kalah nanti ada hukumannya ya. Ada hukumannya yang kalah. Oke, udah. Yang berentak. Udah, nanti udah fix ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Tadi mana? Berapa orang kalian? Keluar ya. Tapi udah ada kan? Terus di sini kami mau nanya. Mau bertanya dikit, mau nanya enggak? Di sini adik-adik ada nggak yang kira-kira yang nggak pede gitu? Rasa Kalau ada yang nggak pede boleh tunjukkan. rasa kayak kurang percaya diri gitu bergaul sama pede nggak tahu tanya aja aku pede malu diem aja mau kenalan sama cewek malu gitu ada nggak ngerasa dirinya kayak gitu ada soal tunjuk tangan siapa orang-orang siapa jangan tunjuk orang tunjuk diri ini bang ini 1, 2. Terus kakak-kakaknya pede semua. Yang kelompok 3 pede semua. Iya. Percaya diri yang kalau sama orang baru juga nggak malu-malu ada. Kalian percaya diri? Percaya diri. Kalian kelompok 1 percaya diri. Pede mereka menang nih. Kelompok 2 tadi berapa orang yang percaya diri? Siapa tadi? Kedua. 2 orang. Udah, nanti udah fix ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Tadi mana? Berapa orang kalian? Keluar ya. Tapi udah ada kan? Terus di sini kami mau nanya. Mau bertanya dikit, mau nanya enggak? Di sini adik-adik ada nggak yang kira-kira yang nggak pede gitu? Rasa Kalau ada
Tontonlah bang, nanti dapat hadiah loh. Tunggu ya yang kelompok 2. Ini videonya. Bukan pura-pura deh, kalian kan emang lagi diskusi ya? Diskusi lah. Ya udah siap. Mau ikut berpartisipasi, mau juga ikut menjawab dan berdiskusi. Kami di sini ada ngasih sedikit untuk kalian ucapan terima kasih. Tahu? Sudah? Belum? Sudah. Oke. Kelompok 3? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan pendapatnya? Oke. Apa ini? Mas Fel. Boleh diwakili? Dari kelompok 1 apa yang siapa aja yang bukan siapa aja tokohnya yang ada di dalam video itu tadi ada apa aja, boleh disebutkan? Anak burung, ibu burung, kepiting kerang. Oke, kepiting kerang. Salah Oke, itu dari pendapat kelompok 1. Oke, terus menurut abang makna dari video yang kami tunjukkan itu apa? Menurut kelompok kalian, apa makna dari video yang udah kami tunjukkan ke kalian? Yang bisa kita ambil pelajarannya? Jangan takut. Jangan takut coba sesuatu. Oh, dari kelompok 1 kesimpulan yang bisa kalian ambil, jangan takut untuk mencoba sesuatu. Cukup itu aja atau ada yang lain? Itu aja? Nah, nggak apa-apa. Kalau mau ditambah, it's okay. Nggak ada? Oke, dari kelompok 1 cukup katanya. Kelompok 1 jangan takut untuk mencoba sesuatu. Dari kelompok 2 gimana? Siapa yang mewakili? Oke, berdiri bang. Bang siapa? Yusri. 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 Sama kayak kelompok 1 tadi. Apa aja tokoh yang ada di dalam video? Ya. Oke. Dari kelompok 2 itu ya teman-teman. Jadi menurut kelompok 2 kesimpulan atau makna apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Dalam kesusahan apapun pasti ada cara untuk mendapatkan. Oh, menurut kelompok 2 dalam kesusahan apapun Pasti ada cara untuk mendapatkannya. Pasti ada jalan keluar dari sebuah permasalahan yang ada. Itu terlihat dari tokoh yang mana? Burung yang anak burung. Oke, itu udah jawaban dari kelompok 2 ya teman-teman. Dari kelompok 3, cewek-cewek cantik dan manja. Oke. Siapa yang mau?
Ayo. Nanti katanya pede. Ayo lah bikin. Oke. Kakak namanya siapa? Meli. Oke, Kak Meli. Kak Meli, siapa aja tokoh yang ada dalam video tadi? Burung pipar, Ya. anak burung pipar, Oke. kepiting, Ya. Oke. Sama bekicot. Lagi apa? Bekicot. Yang apa? Itu dari kelompok 3 bekicot. Oke. Kalau menurut kalian makna atau kesimpulan apa yang kita dapat dari video yang udah kita tonton? jangan bimbang atau jangan cemas melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu. Oke. Mantap. Oke, keren. Semua kalian keren dari jawaban yang udah kalian dapat juga keren dari berbagai sudut pandang ya. Ada yang bilang tadi apa? Jangan takut untuk melakukan sesuatu. Jangan bimbang. Khawatir. Apa tuh? Permasalahan pasti ada jalan. Oh ya, dalam sebuah permasalahan pasti ada jalan. Sorry. Yang tadi? Oh yang jangan bimbang dan jangan cemas. Mantap. Belum. Di sini kami sedikit meluruskan juga. Ini pendapat dari kami tentang video tersebut dijelaskan oleh Kak Esther. Boleh Kak Esther, silakan. Di sini banyak kesan-pesan yang kita dapat dari video ini. Teman-teman juga udah bisa tadi menyimpulkan dari tayangan video juga. Banyak kalian pintar-pintar untuk menyimak video ya. Di sini intinya yang kalian bilang tadi udah benar, teman. Di sini kami hanya mempertegas di mana hidup itu sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Kadang kan kita capek tempuh. Kadang kita capek, kita malas. Ada yang nggak pernah malas di sini? Ada. Semua kan? Semua malas. Iya Kita pernah sakit, ya kan? Kita pernah apa lagi? Tidur. Tidur. Ya. Nggak salah. Tidur. Ya, gitu. Banyak kali hal-hal yang buat kita kayak kadang kita mikir kayak sebentar lagi lah, takut lah, inilah itulah gitu. Nggak apa-apa, itu hal biasa. Itulah namanya kehidupan. Terus, tapi jangan gara-gara itu kalian berhenti di situ aja. Kalau misalkan kalian malas, udah sampai berapa hari ke depan kalian malas, jangan. Kalau misalkan malas, udah malasnya sebentar aja. Habis itu banyak rajinnya aja, oke? Terus, kenapa? Apa? Terus hidup itu yang paling utama itu adalah belajar. Walau banyak ilmu yang kita dapat di hari-hari berikutnya juga banyak lagi loh ilmu yang kita dapat dari teman-teman, dari guru, dari siapapun itu banyak kali setiap hari itu kita belajar. Kalau misalkan kita tahu sesuatu bagi ilmu, jangan pelit-pelit ilmu. Kalau misalkan kawan kita salah atau apa bilang yang bagus-bagus, yang betul-betul peduli terhadap sesama. Terus juga kalau misalkan ada masalah jangan langsung terpuruk, jangan langsung menyerah, jangan langsung kayak udahlah sampai aku gitu, jangan langsung. Jalan keluarnya apa kalau misalnya kita ada masalah? Berdoa. Bagus. Yang pertama itu berdoa, menyerahkan diri ke Tuhan. Apalagi di sini ada pelayanan kan semua. Ya kan? Pasti lebih ngerti kalian. Terus ini intinya jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan juga. Oke, sekian dariku, terima kasih. Oke, udah bisa ya kalian dapatlah ya ini dari yang dibilang Kak Esther tadi. Sama sedikit kakak tambahin kan dari tokoh-tokoh yang udah kalian sebutkan juga. Sebenarnya tadi satu yang apa yang kayak si kecil itu namanya itu koma ya, yang itu dia terbalik dia terus akhirnya dia bangkit lagi. Ya, itu namanya koma. Bekicot itu biasanya di apa? Bukan di laut tapi di sungai. Kalau yang di laut namanya koma. Sedikit kakak tambahin tentang video yang tadi. Jadilah seperti si anak burung Piper. Dia itu pertama-tama memang dia takut,
dia bimbang untuk untuk mencari makan kan dari video yang kita lihat, tapi akhirnya dia belajar dari si kelomang itu. Ternyata biar nggak terombang-ambing di dalam ombak, yaitu masuk ke dalam tanah. Jadi ya pasir ya, betul Bang. Masuk ke dalam pasir, jadi akhirnya dia tidak terombang-ambing. Jadi artinya kita juga bisa belajar dari sekitar kita dan jadilah kuat dari diri sendiri dan juga bisa dari pengalaman sekitar kita. Karena kalau misalnya nggak ada kelomang itu belum tentu si anak burung piper itu bisa tahu untuk menggali ke dalam pasir. Dia tahu dari si kelomang kan. Jadi jadilah seperti burung piper yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan terbuka. Jangan ngerasa sendiri dan juga jangan sering takut. Tetaplah yakin dan percaya kalau kita juga bakal bisa. Oke? Di sini kita umumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah semua dari kita. Jadi semua dapat hadiah. Perwakilan tadi yang berdiri ambil hadiahnya coba. Nomor satu. Ini dia ya, Bang. Bang Mar. Yang mau lah. Ayo.